Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Kita akan coba hubungi lagi Pak Triunis Miko. Halo Pak Miko. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Miko. Ini tadi kita sempat ada gangguan teknis. Kita ulang lagi tadi pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan dari Pak Miko setelah kurang lebih 1 bulan ini masa PSBB transisi, apakah memang sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta dengan kebijakannya ini maju selangkah lagi untuk melakukan pelonggaran lagi atau seperti apa pandangan dari Pak Miko? Jadi masa transisi itu dimulai pada saat wabah belum aman. Jadi arti sama kurang dari 0 itu baru menurun, kemudian wabah itu belum aman, kemudian harusnya dimulai saat aman begitu. Kalau di Korea aja atau di Cina bahkan dimulai dengan kasus baru 0 begitu. Jadi kalau di Jakarta dimulai dengan kasus baru kira-kira seminggu itu 400 sampai 500 kasus baru. Jadi kalau WHO mengharapkan ada 6 kriteria. Satu adalah kondisi COVID-nya terkontrol, jadi yang satu itu belum terpenuhi, terkontrol bukan RT sama dengan kurang dari 0 begitu. Kemudian juga kriteria ke-6 dari WHO, masyarakat belum benar-benar dilibatkan karena masih banyak masyarakat yang abai terhadap peraturan protokol kesehatan. Tapi data dari atau argumentasi dari Pemprov DKI adalah mulai melakukan pelonggaran karena memang kurvanya menurun. Dan juga masyarakat mulai teredukasi bagaimana menerapkan kesehatan tadi. Anda setuju dengan argumentasi itu Pak Miko? Ya, jadi kelihatannya pertimbangan ekonomi memang sangat berat begitu. Karena 3 bulan nggak ada kalau menurun, ya saya setuju menurun, tapi belum aman. Jadi Cina aja 0 aja belum aman gitu, dan sekarang timbul di Beijing timbul wabah baru gitu ke gelombang 2. Kemudian di Korea yang udah benar-benar mendekati 0 dimulai juga nggak aman begitu, mendekati 0 gitu. Ini Jakarta 400 sampai 500 kasus seminggu, bayangkan. Jadi kalau dibuka atau ditransisi, saya yakin nggak akan 0 begitu. Jadi akan bertambah terus. Kira-kira walaupun itu pertambahan itu disebabkan oleh pemeriksaan yang lebih baik. Oke, ini pembukaan akses ini banyak sekali ya. Sekarang ini pusat perbelanjaan sudah dibuka, kemudian pasar sudah dibuka juga. Anda melihat mana sektor-sektor yang sebetulnya paling berpotensi untuk menjadi atau berpotensi menjadi epicentrum baru atau menjadi pusat penularan begitu, Pak Miko? Ya, jadi harusnya semua itu dilakukan pada saat PSBB. Pasar kan dibuka, kemudian diakses semua pasarnya. Di Depok dilakukan itu pada saat PSBB. Jadi sekarang pada masa transisi pasar merupakan yang paling potensial menularkan COVID-19 begitu. Kedua adalah mal yang kontak rate-nya akan tinggi begitu. Jadi populasi mana yang paling berdampak itu kalau yang kontak rate tinggi dan populasi susceptible-nya akan tinggi. Jadi kalau pasar yang pertama, yang kedua adalah mal yang menengah ke bawah begitu. Dan ketiga adalah kerumunan di masyarakat yang kayak stasiun, kemudian terminal begitu. Sekarang bahwa angkutan umum akan diperbesar menjadi 7% dan itu akan potensial sekali begitu. Apalagi kereta 70% kalau nggak pakai face akan potensial sekali menularkan COVID-19. Ini kan seperti dilematis sebetulnya Pemprov DKI ketika memang masih menerapkan PSBB, ekonomi tidak jalan, banyak yang tidak bisa mencari nafkah. Kalau dibuka ini seperti buah si malakama begitu kan Pak Miko. Dari perspektif epidemiologis, apakah ada rekomendasi step by step-nya itu seperti apa? Karena kalau sekarang ini kan step by step-nya adalah PSBB, kemudian masa transisi, kemudian ya we'll see nanti setelah Juni ini apakah yang terjadi. Dari perspektif Anda, step by step yang paling paling sesuai itu seperti apa Pak Miko?
Jadi yang pertama stepnya adalah PSBB itu kebetulan sosialisasi dengan implementasi yang sedang. Gitu. Oke. Tapi kita ternyata tidak efektif. Gitu. Artinya menurut saya banyak masyarakat yang abai. Gitu. Jadi kalau masyarakat kita patuh pasti akan menurun jauh. Tapi itu betul. Tapi bukan berarti tidak efektif, efektivitasnya sekian persen begitu. Nah kemudian kalau efektivitas itu 3%, keputusannya harusnya diperpanjang lagi. Tapi kan nggak bisa karena tekanan ekonomi. Masyarakat harus hidup, kemudian dibuka. Nah kalaupun terpaksa dibuka, kemudian harus dengan protokol yang lebih dari sekedar pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Jadi harus lebih dari itu, seperti pakai face dan masker gitu ya, bersamaan begitu. Jadi harus di pasar gitu harus ada yang lebih begitu. Penjajahnya semua pakai face dan masker begitu. Kalau mau aman begitu. Kemudian disarankan juga pada pengunjungnya juga pakai face dan masker. Kalau pengunjung nggak bisa dipaksakan pakai face. Kalau dianjurkan mungkin bisa begitu. Kalau kita lihat rekomendasi WHO ada 6 kriteria, salah satunya adalah ketersediaan alat medis juga yang mumpuni. Anda menilai apakah ketersediaan itu sudah sesuai dengan kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemprov, Pak Miko? Ini yang saya takutkan begitu. Okay. Jadi kalau sekarang itu masih aman lah ya untuk Jakarta. Kalau seperti Jawa Timur kan semua petugas kesehatan sudah menakutkan, kasusnya banyak begitu, pertambahannya banyak, petugas kesehatan ini nggak tambah banyak begitu. Jadi bahkan banyak petugas yang terinfeksi atau perawat, dokter, kemudian banyak yang terinfeksi. Bahkan dia akan kurangi ke pelayanan di rumah sakitnya begitu. Nah, apa yang terjadi harusnya Jawa Timur benar-benar diredam begitu, ada kebijakan yang lebih baik lagi, ya jangan PSBB, jangan dibuka. Kemudian ya, seperti Jakarta, kalau ada ancaman yang sama, kasus terus meningkat dan kemudian petugas kesehatannya sudah kewalahan, mau nggak mau PSBB diperpanjang lagi. Gitu. Jadi ya, kalau kita mau membuka PSBB sebentar, ya nggak ada artinya kalau kemudian kita akan lebih aman melakukannya PSBB dilepas atau transisi di saat kasus barunya aman, itu kira-kira jumlahnya aman untuk dilakukan. Kita bicara Jakarta juga, ini masalah integrasi dengan wilayah lainnya di Jabodetabek. Anda melihat apakah pergerakan manusia dari Jabodetabek ini ketika Jakartanya sudah longgar, ini menjadi permasalahan sendiri ketika nantinya daerah-daerah penyangga ini juga memunculkan pergerakan manusia yang lebih masif, Pak Miko? Ya, saya sebenarnya tim ahli juga di Depok dan Bogor. Jadi saya tahu persis kasus di Depok dan Bogor. Jadi kalau Bogor itu udah 0, 1, 1, 2 kasusnya meningkat. Bahkan kalau peningkatan ini diketahui bahwa peningkatan di rumah sakit disebabkan oleh penularan rumah sakit, juga kasus yang di masyarakat 1, 2, jadi itu kelihatannya di Depok, di Bogor udah aman. Di Depok kemudian saya lakukan PSKS atau PSBL di Jakarta, bahkan PSKS di Depok itu lebih awal, gitu, jauh lebih awal dibanding di Jakarta. Gitu. Jadi kasus di Bogor dan Depok sudah menurun. Saya sangat tidak tahu di Bekasi begitu, atau Tangerang, karena saya tidak menjadi tim ahli. Tapi paling tidak harusnya itu diikuti begitu. Pendekatan yang lebih awal kalau mau melokasi kasus COVID di klaster-klaster tertentu, ya dilakukan pada saat PSBB itu dilakukan. Gitu. Jadi sekarang sih udah terlambat, jadi rasanya saya pesimistis dengan dibukanya begitu banyak Jakarta, dibuka pusat wisata walaupun dengan reservasi ya. Kemudian dibuka mal-mal ya, kalau mal yang bagus yang menengah ke atas sih aman begitu. Yang menengah ke bawah kayak PGJ, kemudian Vendor, banyak-banyak daerah yang mal yang untuk sosial menengah ekonomi ke bawah. Banyak kan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu abai terhadap protokol kesehatan. Kalaupun dia terpaksa pakai, ya terpaksa, kemudian pasti hidungnya nggak ditutup begitu.
Oke, baik Pak Miko, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.